Asik, udah mau hari raya Idul Fitri aja nih. Siap-siap berburu ampau lebaran, ketupat, dan makanan penuh santan. Kita sambut hari istimewa dengan sukacita. Haha. Kalau ketupat jadi pertanda lebaran udah dekat, berarti di kampung ini bakal lebaran setiap hari dong, fams. Gimana enggak? Saban hari di sini, pagi, siang, sampai malam, banyak warganya yang sibuk bikin ketupat. Mulai dari emak-emak sampai anak-anak, semua terlibat dalam pembuatannya, fams. Gak ada kata ribet, apalagi susah. Di tangan para warga di sini, menganyam janur jadi cangkang ketupat seakan terasa mudah. Cepet banget, fams. Gak nyampe setengah menit, anyaman janur ketupat udah jadi nih. Bahkan sambil ngobrol atau sambil ngomong bocah, semua terasa mudah dilakukan oleh emak-emak di sini. Yoi, fams. Selamat datang di Kampung Kebon Danas, Kelurahan Cimapar, Kota Bogor, Jawa Barat. Kawasan ini sudah lama dikenal dengan julukan Kampung Ketupat, fams. Asal mula kampung ketupat ini lantaran warganya yang berprofesi sebagai pembuat dan penjual ketupat. Diinisiasi dari almarhum Yahya, ia berprofesi sebagai petani dan penjual lontong sayur, fams. Di sini ketupat bukan sekedar makanan khas Belaka, tapi sebagai mata pencarian utama banyak warga. Secara turun-temurun, sejak puluhan tahun yang lalu, jalinan janur daun kelapa telah berhasil menyambung hidup sekitar 75 kepala keluarga di kampung ini, fams. Aktivitas menganyam kulit ketupat bakal semakin sibuk saat bulan Ramadan, terutama jelang lebaran kayak sekarang. Bahkan, order pemesanan ketupat di kampung ini bisa sampai 100.000 lebih setiap hari, fams. Wah, mantap, luar biasa. Bungkus ketupat dibuat dari daun tanaman kelapa atau janur. Kata janur diserap dari bahasa Arab yang mempunyai arti datangnya cahaya, fams. Oh iya, produksi ketupat di kampung ini emang gak cuma kulitnya aja. Ketupat dalam bentuk matang, siap makan juga diproduksi. Ya iyalah, namanya juga kampung ketupat. Untuk hari-hari biasa, jumlah pembuatan ketupat matang ini juga gak kalah luar biasa, fams. Untuk satu rumah produksi aja, ketupat bisa dibuat dengan jumlah ribuan, fams. Dari Cimapar, biasanya ketupat akan diedarkan ke beberapa pasar tradisional di Kota Bogor dan sekitarnya. Seperti wilayah Cibinong, Bojonggede, Depok, bahkan ibu kota Jakarta. Beras yang udah dicuci bersih selanjutnya dimasukkan ke dalam kulit ketupat. Takarannya kira-kira seperempat isian kulitnya agar ketupat yang dihasilkan gak terlalu keras atau lembek. Kemudian ke proses perebusan. Oh iya, minimal sekitar 120 kg beras bisa disulap jadi ketupat dalam satu kali produksi per hari loh. Luar biasa banyak banget, fams. Membuat ketupat bukannya perkara mudah, fams. Mulai dari menganyam janur hingga proses perebusannya. Semua butuh keterampilan serta waktu yang gak sedikit. Durasi perebusan aja bisa sampai semalaman, memakan waktu selama sekitar 8 jam, fams. Lama banget ya. Momen-momen ramai seperti saat bulan Ramadan atau Lebaran selalu jadi berkat tersendiri. Kalau hari biasa, 1-2 panci perebusan aja, fams. Sekarang bisa 2 kali lipat, fams. Untuk satu wadah perebusan bisa terisi sampai 1.000 buah ketupat. Harga satu buah ketupat kecil sekitar Rp1.000, fams. Kalian bisa hitung sendiri deh, betapa besarnya rezeki berlipat berkat ketupat ini. Konon sejarahnya, fams, ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga pada masyarakat Jawa. Saat itu, pendekatan kultur dan budaya dipakai untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Ketupat atau kupat adalah kependekan dari ngaku lepat atau laku papat. Artinya, mengakui kesalahan yang diwujudkan dalam tradisi sungkeman. Sedangkan laku papat artinya 4 tindakan yang merujuk pada lebaran sebagai berakhirnya waktu puasa. Lubran yaitu simbol ajaran bersedekah, fams. Leburan saling memaafkan dosa. Dan laburan yang bermakna menjaga kesucian lahir dan batin. Hingga kini, menyantap ketupat saat hari raya lebaran udah mengakar menjadi sebuah tradisi. Gak lengkap deh, gak makan rendang, opor, atau gulai ayam saat lebaran kalau gak pakai teman ketupat. Berbagai hidangan khas Nusantara juga banyak loh yang menjadikan ketupat sebagai dasar olahannya. Dari yang berkuah sampai berbumbu kacang kayak ketoprak, semua dijamin enak. Meski mirip dengan nasi, tekstur ketupat juga lebih lembut. Perbedaan cara memasaknya juga membuat ketupat memiliki bentuk yang lebih padat, sehingga terasa lebih mengenyangkan walau dikonsumsi dalam porsi yang lebih sedikit. Beduk maghrib masih lama ya, fams. Udah keburu lapar nih. Pengen beli ketupat.
Dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, ada juga nih ketupat ladan. Biasanya ketupat ini dinikmati dengan petis ayam fams. Luar biasa nikmat. Konon, makan ketupat lebih sehat dari nasi putih loh fams. Soalnya kalorinya lebih rendah. Gak ada yang beda untuk bikin ketupat ladan ini fams. Tapi air rebusannya memakai tambahan abu pelepah pisang atau batok kelapa. Cara ini fams dipercaya bisa bikin tekstur ketupat lebih pulen dan enak loh. Jangan lupa saring untuk mengambil air abunya. Oh iya, air abu ini biasa disebut dengan garam alkali fams. Fungsinya mengenyalkan dan memadatkan makanan. Nah, air alkali ini ternyata juga kerap dipakai untuk pembuatan mie, lontong, ketupat, dan bacang fams. Tapi yang harus diingat nih, jumlah abu ini harus dibatasi supaya tidak menimbulkan efek buruk saat dikonsumsi. Biasanya fams, ketupat ini disajikan dalam perayaan hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Setelah 4 jam, ketupat yang sudah matang bakal berubah warna kemerahan. Ladan dalam bahasa ngapak artinya merah. Supaya makin enak, kita bikin petis. Tumbuk semua bumbu fams, lalu bagi 2. Bumbu ini digunakan sebagai bahan dasar ayam dan bumbu petis. Tumis sampai aromanya harum. Lanjut, sangrai kelapa sampai kering. Nah, serundeng inilah yang menjadi petis khas Banjarnegara. Kalau udah kering, tumbuk sampai teksturnya halus. Masukkan ayam dan sajikan bersama ketupat ladan. Wah, mantul ini sih. Kalau nggak sempat bikin ketupat tradisional, ketupat instan ini juga bisa jadi pilihan loh fams. Namanya juga ketupat instan, jadi bikinnya nggak pakai ribet. Beras yang sudah dikemas dalam plastik ini tinggal direbus saja selama 60-90 menit. Ketupat instan ini menggunakan bungkus plastik khusus yang tahan panas hingga suhunya lebih dari 100 derajat. Jadi nggak bakal leleh meskipun direbus. Tada! Ketupatnya udah jadi tuh. Gampang banget kan? Tinggal dipotong-potong, terus disajikan di piring deh. Untuk menemani ketupat, tinggal ditambah sayur dan lauk yang kita suka. Wih, praktis banget. Fams, ketupat mini instan ini sudah mulai diproduksi sejak 2013. Sebelum diolah, berasnya harus dibersihkan dulu fams. Beras yang digunakan adalah beras perak, kualitas terbaik. Kemudian, beras di oven pada suhu 120 derajat Celcius. Fungsinya untuk mematikan kutu atau kuman yang menempel. Biar panasnya merata, berasnya harus diaduk terus. Lanjut, kebersihan berasnya harus dicek lagi secara manual. Tahap berikutnya proses filling. Beras yang sudah bersih dimasukkan ke dalam kemasan, tambahkan garam secukupnya ya. Selain menambah rasa gurih, garam juga berfungsi sebagai pengawet alami, sehingga ketupat instan bisa tahan sampai 18 bulan. Wah, udah beres nih. Beras yang sudah dikemas, selanjutnya dikemas lagi dalam wadah yang lebih besar. Satu kemasan berisi 20 ketupat. Kalau udara masih berada di dalam kemasan, harus dikeluarkan dulu dengan cara divakum, biar ketupatnya nggak gampang rusak. Tahap terakhir, tinggal di packing fams. Ketupat instan ini bisa dibeli di supermarket maupun secara online. Praktis banget buat santapan hari raya. Selain ketupat, kalau udah lebaran, ini juga nih yang paling dicari sama ibu-ibu fams. Tapi sayangnya, bawang merah nggak bisa disimpan dalam waktu lama, alias nggak bisa nyetok. Makanya, ada inovasi olahan pasta bawang merah siap masak. Daya simpannya lebih lama. Dan yang pasti, udah nggak usah ngupas-ngupas atau ngiris-ngiris sampai nangis. Sebelum melihat proses pembuatan pasta bawang merah, kita kenalan dulu yuk sama bahan utamanya. Salah satu sentra bawang merah terbesar di Indonesia ada di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Total ada 25.000 hektar lahan yang bisa menghasilkan 3.000 ton setiap tahunnya. Makanya gak heran fams, kalau 30% pasokan bawang merah di Indonesia asalnya dari Brebes ini. Bawang merah yang dibudidayakan di sini adalah varietas lokal bernama Bima Brebes. Ciri-cirinya punya bentuk umbi yang lebih lonjong dan berwarna merah muda. Keunggulan varietas ini aromanya lebih kuat dan tahan terhadap perubahan musim. Setelah dipanen, bawang merah bakal dikeringkan dengan cara dijemur selama 2-3 hari. Proses pengeringan bakal menguapkan air pada daun dan umbi biar lebih awet sebelum dipasarkan, serta mengeringkan tanah yang masih menempel supaya gampang terlepas. Sebelum dikirim ke pasar, bawang merah bakal disortir dulu fams, dipisah-pisah bagian daun dengan umbinya sampai bersih. Yang masih jadi kendala setelah masa panen adalah daya simpannya yang nggak bisa lama. Nah, biar hasil panen bawang merah bisa disimpan lebih lama, udah ada nih gudang penyimpanan yang memakai teknologi bernama CAS, kepanjangan dari Control Atmosphere Storage.
Teknologi cas bisa mengkondisikan kandungan udara pada gudang penyimpanan. Selain disimpan di gudang cas kayak tadi, buat memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai jualnya, bawang ini diolah menjadi pasta siap masak. Cus fams, kita lihat nih cara buatnya. Bawang merah hasil panen harus disortil terlebih dahulu. Dalam sehari, pabrik ini membutuhkan 1 ton bawang merah segar untuk diolah buat dijadikan pasta. Bawang merah yang lolos sortir selanjutnya dicuci pakai mesin pencuci yang berputar seperti ini. Supaya sisa tanah dan kulit kering yang masih nempel bakal ikut terlepas. Pencucian biasa dilakukan 2-3 kali, tergantung tingkat kebersihan bawang merah yang ada. Bawang merah yang sudah bersih bakal ditimbang dan diolah dalam mesin retort. Mesin inilah yang menghasilkan uap panas bersuhu 75 derajat Celcius, mirip di steam atau di presto gitu fams. Proses ini dilakukan selama 5 menit, supaya bawang merah steril dari bakteri tanah yang bisa mengganggu kesehatan. Lanjut fams, bawang merah diangkut naik ke mesin penggilingan. Untuk pembuatan pasta, tekstur penggilingannya gak terlalu lumat. Ya, biar mirip sama irisan gitu deh. Hasil gilingan selanjutnya bakal dimasak dengan mesin. Sambil diaduk, pemasakan juga dicampur sama bahan tambahan lain, seperti tepung tapioka, garam, dan air. Proses masaknya bakal berlangsung selama 10-15 menit. Pasta bawang merah sudah jadi, selanjutnya langsung diisi ke dalam kemasan. Wits, masih ada nih tahap akhir ini fams. Pasta bawang merah yang sudah dikemas masih perlu disterilkan lagi, biar bisa bikin awet hingga 6 bulan dalam suhu ruang. Malahan sampai setahun lebih kalau disimpan dalam pembeku bersuhu minus 10 derajat Celcius. Sekarang kita bergeser ke Desa Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Di sini juga dikenal sebagai sentra perkebunan bawang merah fams. Oh iya, kalau ingin kualitas bawang merahnya super, sebaiknya menanam pada musim panas. Soalnya bawang merah sangat suka sinar matahari. Seenggaknya, bawang merah harus terkena sinar matahari selama 12 jam. Bawang merah yang siap panen bisa dilihat dari rentang waktu 2 bulan hingga 3 bulan sejak masa tanam. Fams, kalau mau lihat-lihat berbagai kualitas bawang merah, mampir aja ke Pasar Sukomoro. Tuh, banyak banget tuh bawang merahnya. Kualitasnya juga macem-macem. Harganya juga bervariatif. Kalau pinter nawar, malah bisa dapat harga murah tuh. Apalagi kalau belinya banyak, bisa dapat diskon lagi yang pasti. Sedikit tips nih fams. Kalau gak ribet bikin bawang goreng, di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Sukorejo, ada warga yang menjadikan bawang merah goreng sebagai oleh-oleh. Tinggal beli aja, praktis kan? Apalagi di sini udah pakai mesin spinner untuk memisahkan minyaknya. Coba kalau goreng sendiri di rumah, pasti mesti nyiapin banyak kertas buat nyerap minyaknya segala. Bahkan enaknya lagi nih fams, sebelum di packing, bawang gorengnya divakum dulu biar lebih awet. Lumayan kan? Kapan aja mau dipakai buat masakan, udah ready bawang gorengnya. Karena pada umumnya, masakan Indonesia memerlukan bawang goreng sebagai penyedap. Bisa untuk nasi putih, nasi uduk, sup, dan lainnya. Lagian kan lebaran nanti, insya Allah udah bisa open house ya fams. Jadi tamu yang datang pasti lumayan banyak. Yang penting sih tetap jaga protokol kesehatan, betul kan? Fams, pernah kepikiran nggak buka puasa nanti pakai camilannya bawang? Wah, ya untuk lebaran juga bisa kok. Misalnya nyuguhin tamu nih ya, tapi nggak pakai nastar, nggak pakai kastengel, cuma pakai bawang. Wah, gimana tuh? Bisa banget. Pengen tahu? Saya kasih bocorannya, ini dia. Siapa bilang fams, bawang merah atau bawang putih cuma cocok jadi bumbu masakan? Jangan salah, dijadiin camilan juga layak banget. Makanya tadi saya bilang, bisa juga nih jadi camilan buat buka puasa. Atau suguhan pas nanti saat lebaran. Bentuknya memang masih utuh kayak bawang mentah, tapi kalau yang ini dimakan langsung juga mantap. Sekarang kita intip FMs, gimana cara bikin keripik bawangnya. Pertama, pastikan dikupas dulu kulit bawangnya. Memang sih kulit bawang merah maupun bawang putih sama-sama punya khasiat yang bagus. Antara lain bisa bikin kulit lebih kencang, lebih glowing, bahkan bisa bikin tidur lebih nyenyak. Nah, masalahnya kan gak semua orang suka kulit bawang, ya gak Fems? Wah, kalau itu sih ada cara yang lebih gampang untuk mendapatkan manfaat kulit bawang. Tinggal bikin aja nih buat campuran teh. Atau bisa juga ditambahkan untuk campuran kuah sayur sop.
Setelah dikupas, bawangnya kita cuci dulu fams. Kalau ini sih wajib hukumnya. Tujuannya, selain membersihkan bawang dari bakteri-bakteri, juga buat ngurangin aroma bawang yang terlalu kuat. Setuju kan fams? Kalau bawang udah diolah, pasti enak. Tapi kalau aroma bau bawang, gak semua orang pada doyan. Makanya harus dicuci dengan air yang mengalir. Bahkan kalau perlu, dicuci dengan campuran air garam. Lanjut fams, ke tahap pembekuan selama 24 jam. Masukkan bawang ke dalam kulkas, supaya nanti keripik bawangnya jadi lebih garing. Biar mirip kerupuk fams. Proses pembekuan bawang merah maupun bawang putih juga bisa menjaga warna bawangnya, biar nggak menghitam atau berubah menjadi coklat. Jadi, rasanya gak bakal pahit. So that's why pembekuannya lumayan panjang, biar hasilnya juga maksimal fams. Nah, biar keripik bawang merahnya bener-bener renyah, gorengnya pakai alat ini fams, namanya vacuum fryer. Alat ini nggak cuma bisa menggoreng aja, tapi sekaligus bisa menyerap zat cair dalam bawang. Jadi, bawangnya benar-benar kering dan renyah sampai ke bagian dalamnya. Prosesnya memang nggak sebentar fams. Butuh waktu sampai 2,5 jam, sampai kadar air pada bawang bisa sampai 0%. Tapi proses ini tidak menghilangkan hasil super yang ada pada bawang. Nah, di sini ada satu kunciannya lagi. Biar masa penyimpanannya lebih lama fams, yaitu penggunaan zat nitrogen pada saat proses packing atau pengemasan. Penggunaan nitrogen benar-benar aman untuk makanan kemasan ya fams, sebab nitrogen mengandung 70% udara yang kita hirup. Jadi nitrogen di dalam kemasan tidak bereaksi dengan makanan. Setiap makanan tetap terjaga kesegarannya. Bahkan masa expirednya bisa sampai 1 tahun. Fams, just info aja nih ya, keripik bawang produksi Kota Batu, Jawa Timur ini udah nembus pasar luar negeri, mulai dari Singapura, Amerika Serikat, dan Kanada. Bahkan Fams akan segera menembus ke negara Turki dan Jepang. Sedap kan? Memang deh Indonesia mendunia Fams. Oh iya, yang dijadikan olahan keripik gak cuma bawang merah atau bawang putih aja Fams. Ada juga nih cabai, paprika, apel, nangka, serta buah-buahan subtropika lainnya. Nah, kayaknya jadi nih. Lebaran nanti kita sediain keripik bawang buat tamu-tamu. Sesekali suguhannya beda lah ya. Fams, produksi bawang merah terbesar di dunia memang masih diduduki sama Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Tapi kenyataannya, produksi bawang di Indonesia udah melimpah, termasuk di wilayah Malang Raya, Provinsi Jawa Timur. Rata-rata per tahun hasil bawang merah di sini jumlahnya mencapai 25 ton per hektar. Jangankan untuk kebutuhan lokal, Fams. Tahun 2021 aja, ekspor bawang merah dari Provinsi Jawa Timur udah bisa memenuhi kebutuhan pasar di Thailand dan Singapura. So, produksi bawang kita jelas-jelas sudah mendunia. Wets, itu baru di Provinsi Jawa Timur aja, Fams. Belum termasuk wilayah lain. Oh iya, Fams, ada olahan bawang yang udah ngehits dari dulu. Kue bawang nih, Fams. Favorit kriuk-kriuk juga kan? Sesuai namanya, bahan utama dari kue ini adalah bawang merah, termasuk bumbu rempah lain, juga daun bawang. Asal-muasal kue bawang ini memang belum tercatat dengan jelas. Kita taunya tiap lebaran, pasti aja ada kue ini. Tapi banyak pendapat yang bilang, kue bawang ini merupakan otentik dari wilayah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, bahan lain yang gak boleh absen dari pembuatan kue bawang ini adalah tepung terigu dan air, Fams, yang kini tekstur kuenya jadi padat dan lentur. Bahkan, biar lebih padat, biasanya mengalami proses penggilingan sampai beberapa kali. Biarpun judulnya makanan jadul, tapi bukan berarti kue bawang gak ada kebaruan sama sekali ya, Fams. Contohnya aja, ada varian kue bawang ungu. Bahan campurannya cukup menggunakan ubi ungu. Kalau nyari minuman dari bawang, ada es kue bawang nih, Fams. Rasanya manis dan gurih. Sekali nyoba, dijamin deh gak bakal mau bagi-bagi. Kalau mau tahu cara pembuatannya, kita cek ya, Fams. Langsung aja nih, campur semua bahannya. Ada susu murni, bubuk taro, dan es batu. Lanjut deh di blender.
Biar cita rasa manisnya makin nikmat, lanjut masukkan choco chips. Terakhir, masukkan juga kue bawang ungu. Habis itu, langsung halusin dan aduk semuanya sampai rata. Kalau udah, jangan lupa kasih creamer di atasnya. Sah! Dapet kan? Resep minuman buat buka puasa nanti. Sekian dulu ya Rekam Indonesia untuk hari ini, fams. Tetap semangat ya puasanya ya. Selalu jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan, dan jaga perbuatan. Akhirnya, saya Joreci undur diri. Saksikan terus Rekam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Ketemu lagi ya besok ya.